Hey everyone, selamat datang kembali di channel ini bersamaku Rizky Ambar. Di video keduaku ini, kita akan belajar tentang kondisi abnormal lainnya, di mana kondisi kali ini memungkinkan seseorang untuk memiliki kepribadian yang berbeda-beda. Yap, kali ini kita akan mempelajari tentang dissociative identity disorder, atau yang dulunya dikenal dengan multiple personality disorder, atau gangguan kepribadian ganda. Dan tentu saja, film yang cocok untuk mempelajari gangguan ini adalah film bergenre horror thriller yang bernama Split. Film yang rilis di awal tahun 2017 ini menceritakan tentang Kevin Wendell Crumb yang memiliki 24 kepribadian, di mana salah satu dari kepribadian Kevin tersebut melakukan penculikan kepada 3 gadis, bahkan melakukan pembunuhan agar dapat membangkitkan kepribadiannya yang ke-24. So, biar lebih mengerti tentang gangguan kepribadian ganda ini, langsung saja kita pecahkan bersama. Tapi sebelumnya, aku beri peringatan dulu bahwa video ini mengandung spoiler. Jadi bagi kalian yang belum menonton filmnya, lebih baik tonton filmnya terlebih dahulu dan baru kembali untuk menonton video ini. Oke, let's solve it. Cerita berawal ketika Casey Crook yang diperankan oleh Anya Taylor-Joy berada dalam pesta ulang tahun temannya Claire Benoit yang diperankan oleh Hayley L.U. Richardson. Lalu saat Casey hendak pulang, ternyata mobil yang menjemputnya mogok sehingga Pak Benoit yang diperankan oleh Neil Huff memaksa untuk mengantarkannya. Ketika berada di tempat parkir, Marcia yang diperankan oleh Jessica Sula masuk ke dalam mobil bersama dengan Claire dan Casey, sedangkan Pak Benoit masih memasukkan barang-barang mereka ke dalam bagasi mobil. Hingga tiba-tiba dia diserang oleh seseorang. Setelah menyerang Pak Benoit, orang tersebut yang diperankan oleh James McAvoy masuk ke dalam mobil dan membius ketiga gadis tersebut hingga pingsan lalu menculiknya. Saat ketiga gadis tersebut terbangun, mereka sudah menyadari bahwa mereka berada di ruangan bawah tanah yang tidak jelas lokasinya. Orang yang menculik ketiga gadis itu pun masuk ke ruangan mereka beberapa kali. Namun anehnya, tiap kali orang tersebut masuk, dia masuk dengan pakaian yang berbeda serta cara berbicara dan perilaku yang berbeda pula. Casey dan lainnya pun akhirnya mengetahui bahwa orang yang menculiknya tersebut memiliki kepribadian ganda saat berbincang dengan Hedwig, salah satu kepribadian dari si penculik yang memiliki sifat seperti anak umur 9 tahun yang usil. Hedwig menjelaskan bahwa Dennis, yaitu kepribadian yang pintar dan perfeksionis, merencanakan penculikan terhadap mereka bersama dengan Patricia, kepribadian yang seperti wanita feminim yang keibuan, untuk menjadikan ketiga gadis itu sebagai mangsa ke entitas misterius yang tersembunyi dalam tubuh penculik itu. Casey dan teman-temannya mengetahui rencana penculik itu pun berusaha kabur dari ruang bawah tanah tersebut. Di sisi lain, Dr. Karen Fletcher yang diperankan oleh Betty Buckley mendapat email dari Barry, salah satu kepribadian dari si penculik yang memiliki kegemaran dalam hal fashion, untuk segera bertemu dengannya. Namun, ketika Dr. Fletcher yang seorang psikolog itu bertemu dengan Barry, ia merasa aneh karena pasiennya tersebut berperilaku tidak seperti Barry, melainkan lebih ke kepribadian Dennis yang perfeksionis. Dr. Fletcher pun terus menginterogasi pasiennya tersebut dalam beberapa kali pertemuan, hingga akhirnya Dennis mengaku bahwa memang dirinya lah yang saat ini mendominasi tubuh tersebut. Suatu malam, Dr. Fletcher bergegas pergi ke tempat Dennis setelah mendapat banyak email dari Barry. Di sana ia disambut oleh kepribadian Dennis dan mereka saling bercerita. Dr. Fletcher yang merasa curiga meminta izin untuk pergi ke toilet. Namun, Dr. Fletcher tak sengaja membuka salah satu ruangan dan menemukan Claire yang sudah lemas. Dr. Fletcher kaget, dan Dennis pun muncul di belakangnya langsung menutup pintu tersebut. Dr. Fletcher meminta untuk melepaskan Claire karena yang dilakukannya itu salah. Namun Dennis menolak dan membius Dr. Fletcher. Di sisi lain, Casey yang masih berusaha untuk kabur, berhasil membuka pintu kamar tempat dia dikurung dan bergegas lari untuk pergi dari ruangan bawah tanah tersebut. Namun ternyata pintu ruangan tersebut terkunci. Casey kemudian melihat komputer dan berusaha untuk mengirimkan pesan lewat internet. Namun ternyata, jaringan internet komputer tersebut mati. Seketika itu juga Casey mengetahui bahwa penculiknya tersebut ternyata memiliki sekitar 23 kepribadian yang lain setelah dia membuka file yang ada di komputer tersebut. Di antaranya, Unwell, pria yang memiliki pengetahuan sejarah, Jade, wanita pengidap diabetes, dan masih banyak lagi. Di tempat lain, kepribadian ke-24 yaitu The Beast berhasil menguasai tubuh si penculik setelah menaruh bunga di peron stasiun sambil mengenang tragedinya di masa lalu yang membuatnya trauma.
dan langsung menuju ke ruang bawah tanah untuk membunuh Dr. Fletcher. Kembali ke Casey yang masih melihat komputer. Setelah mengetahui tempat kunci dari video yang dilihatnya, ia segera keluar dan berhati-hati menyusuri ruangan. Dia lalu menemukan Marcia telah berlumuran darah dan melihat Claire sedang dimakan oleh The Beast. Casey pun bergegas berlari untuk kabur, namun ruangan terkunci. Saat ia mencari kunci pintu ruangan tersebut, ia tak sengaja melihat kertas yang sempat ditinggalkan oleh Dr. Fletcher bertuliskan sebut nama lengkapnya, Kevin Wendell Crumb. Di saat yang bersamaan, Beast sudah muncul dari belakang sambil merangkak di dinding. Dan saat Casey menyebut namanya, seketika kepribadian Kevin yang sebenarnya itu pun muncul. Setelah mengetahui situasinya dan menyadari bahwa dia tidak memegang kendali selama 2 tahun, Kevin yang takut memohon Casey untuk membunuhnya dengan senapan yang telah disembunyikannya. Namun kendali Kevin itu tidak berlangsung lama, karena kepribadian Hedwig dan Patricia kembali menguasai tubuh Kevin hingga akhirnya memunculkan kembali kepribadian The Beast. Casey kembali berlari sambil membawa senapan, namun Beast berhasil menangkap dan melukai kaki Casey. Ia pun terus berjuang lari hingga akhirnya menemukan jalan buntu. Casey mengarahkan senapan ke arah Beast dan menembaknya beberapa kali. Sayang tidak mempan. Hingga akhirnya, Beast berhenti menyerang dan mengatakan kepada Casey kalau dia berbeda dari yang lain. Beast lalu meninggalkan Casey begitu saja. Casey akhirnya diselamatkan oleh petugas keamanan tempat dia ditahan, yaitu di kebun binatang Philadelphia, yang mana ternyata Kevin bekerja di sana sebagai seorang karyawan. Di tempat persembunyian lain, semua kepribadian Kevin tersebut berdiskusi tentang apa yang dapat dilakukan oleh Beast dan terkagum-kagum atas kemampuannya, serta memikirkan apa yang akan dilakukan selanjutnya karena pasti orang-orang telah mengetahui keberadaan mereka. Lalu, kepribadian Patricia menjawab kalau The Beast akan melindungi mereka. Film pun berakhir. Di film ini kita diperlihatkan Dennis, salah satu dari kepribadian Kevin yang mengalami DID atau Dissociative Identity Disorder, melakukan tindakan kriminal penculikan terhadap 3 orang gadis untuk dapat memunculkan kepribadiannya yang lain yang mereka sebut The Beast. DID sendiri adalah salah satu dari beberapa jenis gangguan disosiatif, di mana gangguan disosiatif adalah gangguan psikologis yang melibatkan kehilangan memori atau perubahan identitas yang mendadak. DID ini adalah gangguan disosiatif yang paling parah dan kronis, namun paling jarang didengar dibandingkan dengan gangguan disosiasi lainnya. Individu yang menderita gangguan ini memiliki 2 atau lebih kepribadian yang berbeda seperti yang dialami Kevin dalam film ini, di mana setiap kepribadian memiliki ingatannya masing-masing. Tingkah laku dan sikap yang ditunjukkan oleh individunya pun sangat bergantung pada kepribadian mana yang dominan pada saat itu. Satu kepribadian mendominasi pada satu waktu, sementara kepribadian lain mengambil alih pada waktu lain. Di dalam film ini, kepribadian yang mendominasi digambarkan dengan kepribadian yang berhasil masuk atau mengambil light atau cahaya, di mana light di sini yang dimaksud adalah kesadaran dari tubuh Kevin itu sendiri. Perubahan atau transisi dari satu kepribadian ke kepribadian yang lain biasanya berlangsung secara mendadak dan mengejutkan, di mana kepribadian-kepribadian ini dibisarkan oleh dinding amnesia, sehingga individu biasanya tidak ingat tentang apapun, terutama berkaitan dengan apa yang dilakukan atau apa yang terjadi ketika suatu kepribadian sedang menguasainya. Namun, kadang-kala ada satu kepribadian yang tidak mengalami amnesia dan tetap memiliki kesadaran yang penuh akan keberadaan dan aktivitas kepribadian yang lain. Uniknya, kepribadian yang muncul pada satu individu tidak hanya satu jenis kelamin saja, namun dapat laki-laki dan juga perempuan, berbagai macam usia dan ras, berbagai reaksi alergi, serta bisa saja dari keluarga yang sangat berbeda dengan keluarga individu yang mengalami gangguan ini. Bahkan di film ini ditunjukkan bahwa perbedaan kepribadian tersebut juga mempengaruhi fisiknya, seperti ada yang mengalami diabetes, atau malah ada yang kekar dan kebal peluru. Beberapa gejala yang dialami oleh orang-orang dengan gangguan ini antara lain, ada 2 identitas atau lebih dalam satu orang, adanya memori yang tidak diingat dalam aktivitas sehari-hari, merasa seperti terdapat orang lain di dalam tubuh, berperilaku di luar karakter sebenarnya, merasa asing dengan diri sendiri, seolah-olah menjadi orang lain, menyebut diri sendiri dengan kami atau kita, dapat menulis dengan gaya tulisan yang berbeda. Meskipun penyebab dari gangguan identitas disosiatif sejauh ini belum diketahui dengan pasti, namun DID biasanya muncul sebagai pertahanan diri menghadapi peristiwa traumatik dalam kehidupan individu, seperti penyiksaan seksual atau fisik yang semakin meningkat semasa kanak-kanak. Di film sebelum ini diceritakan bahwa gangguan kepribadian yang dialami oleh Kevin disebabkan traumatik pasca ayah Kevin mengalami kecelakaan di kereta api dan penyiksaan yang kerap dilakukan ibunya saat dirinya masih kecil. Hal itu pula yang mengakibatkan terbentuknya atau bangkitnya kepribadian ke-24 saat Kevin berada di kereta api, di mana itu hasil dari kejadian yang paling traumatik dalam kehidupan Kevin saat dia harus kehilangan ayahnya.
DID ini adalah gangguan yang sulit untuk dideteksi, karena biasanya pada pemeriksaan awal tidak tampak adanya keahlian tertentu dan masalah yang ditemukan terbatas hanya amnesia pada beberapa peristiwa tertentu. Hanya dengan wawancara yang berkelanjutan dan frekuensi pertemuan yang tinggi dengan pasien, seorang klinisi dapat mendeteksi adanya gangguan ini. Bahkan saat diagnosis ditegakkan, biasanya hanya sekitar 2 atau 3 kepribadian yang nampak. Penanganan untuk gangguan DID ini relatif sulit dan membutuhkan waktu yang lama. Tujuan terapi biasanya diarahkan untuk menyelesaikan berbagai trauma yang dialami oleh individu di awal kehidupannya. Walaupun mendapatkan terapi dan telah mengalami kemajuan, biasanya penderita tetap tidak dapat sembuh dengan sempurna, melainkan hanya dapat menjalani kepribadiannya dengan seimbang. Jadi, DID atau Dissociative Identity Disorder adalah kondisi di mana individu memiliki 2 atau lebih kepribadian berbeda yang berebut untuk dapat dominan dalam satu tubuh. Sebuah kondisi yang sangat parah sehingga meskipun sudah melakukan terapi, belum tentu penderita bisa sembuh total. Namun bukan berarti kita harus menyerah. Karena dengan berusaha untuk terapi dengan konsisten, maka kepribadian-kepribadian tersebut bisa hidup dengan seimbang. So, itulah penjelasan tentang DID atau yang lebih dikenal dengan gangguan kepribadian ganda. Jika kalian masih belum jelas tentang apa itu DID atau kalian tertarik untuk membahas kondisi-kondisi mental manusia yang lainnya, kalian bisa tulis di kolom komentar. Akhir kata, terima kasih telah menonton video ini. Aku Rizky Anwar. Until next time and stay positive thinking.